Karena hari ini banyak diskriminasi umur. Nah, bisa diskriminasi umur. Sekarang gini, kita kalau masuk ke perusahaan, umur selalu dibatas dengan 21, 22, 23. Kan gitu. Tapi ini juga belum tahu, saya juga belum tahu apakah ini memang pesanan perusahaan umur segitu atau kalau memang ada aturannya apa, saya belum tahu juga gitu. Berarti yang umur udah kelewat kayak kita ini susah ya? Nah, itu umur 25 padahal kan kita juga masih produktif ya sebenarnya. Benar nggak? Sebenarnya masih gitu. produktif. Cuman kadang kita mengeluhkan terkait diskriminasi. Nah, sebenarnya pemerintah ada solusi nggak sih terkait seperti ini menurut Kang Baja? hari ini Sebagai kontrol sosial gitu kan. kalau masalah pengangguran mungkin Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di acara Abatasa Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ketua Korwil BBC Buah Batu Kops Kabupaten Purwakarta. Nah, kita akan mengulas apa saja sih kegiatan yang sering dilakukan oleh BBC ini. Gitu. Kita langsung saja tanya kepada Ketua BBC Korwil Purwakarta. Apa kabar? alhamdulillah. Mas apa Kang ini? Enaknya Kang aja Kang aja Kang. Biasanya orang Sunda mah Kang ya. Kalau orang Jawa mah kan Mas. Ini kegiatan-kegiatan hari ini biasanya BBC itu lebih kepada condong kemana sih? Kalau kita itu biasanya ke sosial, terus ke tenaga kerja usia produktif, biasanya anak-anak muda gitu. Sasarannya lebih kepada. Ya, sasarannya. Anggotanya sendiri sekarang? Ya, kita mah sedikit sih. Paling juga ada beberapa kecamatan. Lagian kita mah dibatas. Jadi tiap kecamatan cuma 30 orang. Kita nggak banyak-banyak. Berarti kali 17 kecamatan. Nah, berarti berapa itu kira-kira? Ya, santai. 300-an lah mungkin. Kalau 30 orang, kalau 10 juga kan udah 300. Paling segitulah, nggak banyak. Karena kita memang pinginnya niatnya memang supaya terarah semuanya. Nggak banyak-banyak tuh gitu. Nah, kan ini banyak anggota. Itu biasanya diarahkannya kemana? Apakah ke politik atau ke pada peningkatan skill atau pemberdayaan yang lain gitu? Kita kalau yang udah sekarang yang kita lakukan yaitu ke pelatihan sih. Pelatihan kita pernah ngadain pelatihan bengkel, pelatihan furniture, pelatihan sablon. Kita pelatihan terakhir, kita pelatihan barbershop, pelatihan cukur itu dari kerjasama dengan Disnaker Jabar dan Disnaker Purwakarta. Berapa orang itu pesertanya? Kemarin itu hampir 30 orang. Banyak proyeknya Bang. Bisa dong. Teman-teman yang mau melamar kerja mungkin atau berlatih bisa melalui BBC mungkin. Iya, kita bekerja sama lah, kolaborasi sama Kang Baja. Belum tahu ya nama aslinya siapa. Dari tadi belum kenalan sebenarnya. Coba siapa nama lengkap, alamat di mana? Ya, nama saya Bagja Jahidlaga, rumah di Perumahan Sadangsari. Saya Ketua Buah Batu Kopskil Kabupaten Purwakarta. Udah nikah? Sudah. Berapa anak? Anak 3. 3, banyak sekali. Umur 37 lah, 37. 37, sebentar lagi 40 tahun. Sebentar lagi 40 tahun. Alhamdulillah, rezeki ya 3 anak ya. Ya, rezeki. 2 laki-laki, 2 perempuan. 3-3-nya perempuan. Aduh. Dihimpit harus sama perempuan. Harus benar dijaga anak perempuan itu. Nah, mudah-mudahan. Karena kan tahu sendiri ya, hari ini pergaulannya luar biasa. Apalagi posisi hari ini gitu dengan kemajuan teknologi gitu kan. Tentu ya anak kecil main TikTok dan sebagainya. Betul. Ya. Tapi kalau kita memang dari awal kita sepakat bahwa kita ingin lebih banyak memperdayakan teman-teman yang pengangguran di usia produktif. Karena hari ini banyak diskriminasi umur. Nah, bisa diskriminasi umur. Sekarang gini, kita kalau masuk ke perusahaan,
umur selalu dibatas dengan 21, 22, 23 kan gitu. Tapi ini juga belum tahu, saya juga belum tahu apakah ini memang pesanan perusahaan umur segitu atau kalau memang ada aturannya apa, saya belum tahu juga Oh, gitu. berarti yang umur udah kelewat kayak kita ini susah ya. Nah, itu umur 25 padahal kan kita juga masih produktif ya sebenarnya. Benar nggak Om? Sebenarnya Kan masih gitu. produktif. Cuman kadang kita mengeluhkan terkait diskriminasi. Nah, Sebenarnya pemerintah ada solusi nggak sih terkait seperti ini menurut Kang Bajang? hari Sebagai kontrol sosial ya, gitu kan. kalau masalah pengangguran mungkin hari ini ya mungkin di kepemimpinan Bu Ane ya lumayan bagus lah. Ada pelatihan-pelatihan yang menjurus di desa, yang langsung datang ke desa, ada juga di BLK gitu. Yang kita sekarang kritisi itu ya tadi masalah umur, terus masalah pelaporan perusahaan tentang lowongan kerja ke Disnaker. Sedangkan kan itu seharusnya minimal perusahaan itu maulah melaporkan kalau ada lowongan ke Disnaker. Kita lihat saja berapa sih yang melaporkan perusahaan itu kalau ada lowongan ke Disnaker. Sementara hari ini data yang ketua pegang udah berapa perusahaan yang melapor? Apa nggak punya data? Nah, Atau seperti apa? ya kalau kita pernah ngobrol-ngobrol sih kayaknya ya jauh lah. Ngobrol ini mah Oh, kalau data saya belum. Kalau data saya belum. akses informasi publik juga susah Iya. di Kabupaten Purwakarta atau seperti apa? Iya, jadi kita memang belum turun ke situ juga, Om. Kita masih tetap fokus di dalam kemarin kita 2022 fokus dalam skill supaya teman-teman mempunyai skill agar masuk ke perusahaan itu sudah siap pakai lah gitu. Kita juga kerjasama dengan Disnaker untuk pelatihan kan gitu biar teman-teman kalaupun tidak di perusahaan dia bisa wirausaha gitu. Berarti targetan gimana caranya dia mandiri ya. Nah, itu. Nah, untuk BBC ini sudah berapa orang yang sudah disalurkan ke beberapa perusahaan melalui mungkin ormas yang hari ini ketua pegang? Ya lumayan sih, kita juga pernah kerjasama masukin untuk ke Sumiindo gitu ke perusahaan, tapi dengan syarat yang ketentuan dengan yang mereka inginkan ya. Kita juga tidak memaksakan diri, kalau memang tidak syaratnya tidak masuk ya tidak bisa kan gitu. Nah, sekarang itu kan kadang ada yang ngomong bahwa masuk pabrik itu susah, satu. Kedua, kadang masuk pabrik itu harus bayar. Apakah melalui BBC ini juga dipungut biaya untuk masuk? Satu. Oh enggak, kita enggak. Gratis kalau kita. Kalaupun itu ada kan itu keikhlasan mereka kepada kita. Berarti intinya tetap gitu. Oh iya, kan gini, kan itu keikhlasan mereka. Kita kan tidak ditaktor harus segini, tidak. Itu keikhlasan. Adapun yang ngasih, adapun yang tidak, kita tetap. Selama itu menjadi anggota kita perjuangkan. Gitu. Berarti intinya keikhlasan ya. Iya. Diketok palu harus sekian. Oh enggak. Kan banyak ya, entah itu mengatasnamakan Karang Taruna, entah itu mengatasnamakan lembaga-lembaga yang lain, ya orang-orang yang bisa dikatakan oknum gitu kan, ya bisa menyalurkan, kemudian dia mematok harga sekian juta kan sampai puluhan juta atau belasan juta untuk bisa masuk kerja gitu kan. Itu kan juga masa logikanya kita mau masuk kerja kok suruh bayar kan seperti itu. Nah, menanggapi terkait banyaknya hal seperti itu yang mau kerja bayar itu seperti apa? Ya mungkin itu kan oknum ya, tidak semua juga kan gitu. Mungkin itu oknum ya, makanya tadi diperlukanlah sosok Disnaker itu ada di tengah-tengah. Saat pelamar itu mencari pekerjaan, harusnya Disnaker yang membuka. Makanya tadi saya bilang, berapa sih perusahaan yang melaporkan lowongan kerja kepada Disnaker? Hari ini kan kita terus memperjuangkan itu, karena apa? Di situ bisa terlihat masuknya berapa, penganggurannya berapa, kan gitu. Makanya kita lagi mendorong bahwa ke Disnaker, bahwa perusahaan itu supaya minimal mengasih info hari ini lowongan kerja kan tidak semua juga gitu. Makanya disitulah bisa memangkas semua itu menurut saya gitu. Artinya salah satunya juga transparansi publik ya. Betul. Dari pemerintah daerah, kemudian penekanan yang lain agar tidak terjadinya pemungutan atau pungli seperti itu. Nah ini
Ketua selain daripada gerak di penyaluran tenaga kerja, walaupun ini bukan LPK, apakah punya LPK? Oh enggak, kita enggak. Walaupun ormas gitu dalam penyaluran tenaga kerja gitu kan. Selain di bidang itu apa saja sih? Ya kita juga sering ikut advokasi, sering mengadvokasi kesehatan. Dan saya juga di sini sekarang bekerja sama dengan JKR, Jabar Quick Response. Kordanya si saya kalau di Kabupaten Purwakarta. Kita juga banyak mengadvokasi membantu teman masyarakat tentang kesehatan. Terus ijazah yang ditahan oleh SMA, saya pernah melakukan itu, mengadvokasi, membantu, menengahi bahwa supaya ijazah ini cepat keluar gitu. Di Paling SMA gitu. mana itu? Ada deh, pernah ke Purwakarta. Swasta atau negeri biasanya yang Negeri pernah? biasanya. Oh, negeri. Iya, kalau kita kan biasanya aduan ya Om, jadi kita juga tidak aduan ke kita. Kita kan ada aduan ke webnya JKR, nanti diturunkan ke kita, ke Korda. Lalu kita yang advokasi membantu mereka, gitu, paling gitu. Biasanya persoalan-persoalan yang muncul khususnya dari anggota itu apa sih? Karena kita anggotanya anak muda, ya itu tadilah balik lagi tentang minimnya lowongan kerja, gitu. Ya, karena kita kan fokusnya di anak muda nih, jadi fokusnya di situ. Anak muda. Kalau misalkan semua anak muda direkrut sama BBC, gimana orang tuanya? Makanya lah, kalau kita kan awalnya tadi tuh terbentuk dari pingin mengabdi untuk teman-teman yang anak muda gitu. Kita pingin dari kemarin kita hampir 100 lebih lah. Kalau dari 2020 sampai 2023 pelatihan kayaknya hampir 100-an lebih kita ngelatih teman-teman di bawah. Ya, berarti harus ada wadah untuk orang tuanya juga. Bukan hanya mewadahi anak-anak muda. Ya, hari ini fokusnya ke situ dulu. Hari ini fokusnya ke situ. Memang bonus demografi atau bonus pertambahan penduduk di usia muda sangat luar biasa. Ini juga harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang bergerak di bidang sosial, khususnya mungkin BBC hari ini. Nah, kan kadang orientasi anak muda hari ini tuh dia lebih kepada konsumtif daripada produktif ya. Nah, apa sih perilaku-perilaku anggota terkait dengan meminimalisir konsumtif tersebut supaya anggota itu jangan terlalu konsumtif lah, minimal dia harus lebih kepada produktif gitu. Ya makanya tadi lah kita pacu itu teman-teman dengan pelatihan itu. Kita juga kan di pelatihan itu kayak kemarin cukur kita di Tegalwaru dapat bantuan alat-alat cukur, alhamdulillah dia buka sendiri akhirnya. Terus ada yang online juga, terus kita punya bengkel juga, waktu dapat bantuan bengkel kita buka bengkel. Makanya itu anak muda itu kan sebenarnya dia pingin kemauannya besar, cuman kadang arah yang mengarahkannya yang suka sulit tuh harus mencari arah kemana itu. Ya, kadang kan hari ini anak muda juga karena salah pergaulan gitu kan sehingga masuk ke narkoba kan gitu. Kemudian dalam pergaulan yang bebas yang tidak teratur itu kan juga menjadi kekhawatiran kita semua ya, khususnya ormas yang harus bisa merangkul. Nah, ada pernah nggak kejadian anggota dari BBC ini tersandung kasus masalah hukum? Ya pasti ada lah, namanya juga organisasi. Apa itu? Ya ada, teman-teman di narkoba juga pernah ada, tapi alhamdulillah sampai saat ini dia dikurung. Enggak, malahan dia bukan dikurung, tidak dikurung, akhirnya direhab. Akhirnya direhab. Setelah keluar rehabnya, alhamdulillah sekarang dia kerja dan ya mungkin kapok kali ya gitu. Jadi sekarang dia fokus kerja. Berapa orang ini? Ya adalah. Lumayan ya, juga lah. Kan, ada itu ada, tapi kan harus jelas berapa. Ya nggak terlalu banyak juga. Kalau yang saya pernah ada yang ke saya laporan ya sampai 10 juga pernah ada gitu. Sampai 10? Iya. Itu anggota BBC semua? Iya. Hanya sebagian? Enggak, memang anggota kita juga. Cuman kan kita mah memang kita juga sering edukasi, makanya tadi kalau bagi kami harus ada kegiatan lah biar anak-anak muda juga terpacu gitu ke hal yang positif kan gitu. Paling gitu. Berarti gini, kalau misalkan tersandung kasus hukum itu, apakah ada lembaga hukum yang mendampingi dari BBC atau tidak? Ada, kita juga punya lembaga hukum sendiri. Oh, ada. Kita punya lembaga hukum Itu sendiri. kalau misalkan bayar nggak kalau misalkan minta dibantu lembaga? Enggak, kalau anggota kita ya enggak lah. Kalau anggota kita enggak.
Biasanya kan kadang walaupun anggota kadang dipungut. Iya. Kan. Enggak lah. Paling gitu. Kopi dulu. Ya, oke. Ketua. Siap. Minta tegang. Rokok dulu sekarang. Kalau pekerjaan sekarang apa pengangguran.com? Bisa bilang pengangguran. Dulu saya di fumigasi, pest control gitu, pengendalian hama, Pak. Pengendalian hama. Emang hamanya kenapa harus dikendalikan? Ya kan kalau populasi terlalu banyak kan itu harus di treatment. Harus dikasih obat serangga ya? Ya. Kalau obat Tidak semua harus pakai obat serangga sebenarnya. Kayak trap juga kan bisa. Kayak gini lah, misalkan kalau di rumah sakit terlalu banyak populasi kucing juga akan jelek. Betul kan gitu kan, kadang juga pakai Berarti ngeburu jasa-jasa. kucing gitu? Oh enggak, kita nangkepin kan gitu, sama aja ngeburu sama nangkep. Ya enggak, beda. Kan kita populasinya enggak langsung dibunuh. Kita Enggak, maksudnya ditangkap. Iya, ditangkap. Di isolasi atau nah seperti gitu, apa. paling gitu. Tikus gitu. Itu dulu, kalau sekarang Kalau sekarang ya beginilah. kita sama pengangguran. Tapi justru orang yang menganggur itu lebih berpikir keras. Karena apa? Karena orang nganggur itu berpikir bagaimana caranya besok bisa makan. Loh, betul. Berbeda dengan pekerja pabrik. Dia menunggu 1 bulan baru berpikir. Nah, tanggal 1 kan gitu. Kita makan besok gimana caranya bisa makan? Bisa. Siap. Nih, Kang, saya mau tanya terkait dengan hari ini ya, memasuki tahun politik gitu. Apakah BBC itu nantinya akan diarahkan sebagai relawan atau tidak ke depannya? Kalau misalkan melihat dari kondisi hari ini gitu Ya kan. mungkin saja. Dan kita juga kan dulu juga pernah ikut gitu kan, ikut menjadi relawan kan gitu. Bisa saja kalau itu gimana konstelasi politiknya nanti kan gitu. Kita juga tidak menutup kemungkinan karena anak muda juga kita dorong untuk supaya melek politik lah gitu. Berlabuhnya akan ke partai politik atau ke salah satu calonnya? Nah kalau itu kita masih belum sih kita, karena kita juga Pak kayaknya tahun ini akan ngadain raker baru di situ. Rapat kerja. Ya rencana bulan setelah Lebaran lah kita akan raker konsolidasi. Lebaran Mei. Bentar lagi nggak kerasa ya umur Iya. kita udah tua. Umur berapa umur? Umur 37. 37 ya lumayan lah. Bentar lagi sisa kalau 60 kurang ini 20-an lagi lah, 20-an, 23-an lagi. diri kepada yang kuasa. Amin. Ini Kang, terkait dengan program-program kerja BBC ini, terdekat ada program apa yang sekiranya bisa teman-teman ikut juga gitu? Kita juga lagi mengajukan program ternak lele. Ternak lele? Iya, ternak lele buat teman-teman gitu. Kita juga lagi coba untuk koordinasi dengan kedinasan-dinasan di Purwakarta lah untuk pemberdayaan teman-teman gitu. Pemberdayaan, berarti banyak ya pemberdayaan yang dilakukan oleh ormas atau LSM masuknya ini? Kalau kita sebenarnya komunitas, cuman yang terdaftar di Kemenkumham. Apa? Ya komunitas terdaftar di Kemenkumham. Tapi kan sama saja nadanya perkumpulan akhirnya. Walaupun pada awalnya komunitas. Ya. Karena kalau nggak salah komunitas itu kumpulan juga ya. Iya, kumpulan tidak juga. jauh sama LSM dan sebagainya. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, coba saya minta saran dari Kang Baja. Apa saja sih generasi muda hari ini untuk menyongsong di pemilu dan mungkin bisa dikatakan sebagai agen yang hari ini bisa dikatakan untuk meningkatkan kapasitas diri, itu gimana? Ya buat teman-teman anak muda, ayolah kita berpolitik. Karena itu juga menjadi nantinya kebijakan akhirnya untuk meneruskan aspirasi kita dan ide-ide kita. Terus kita juga harus memilih saat ini ya harus ideal, harus bagus lah track record mereka, apa saja yang sudah mereka lakukan gitu. Kalaupun ada yang pertahanan, apa saja yang sudah dilakukan oleh mereka.
terhadap masyarakat, kalaupun yang baru juga sama. Apa mereka kedepannya seperti apa, kita juga harus lihat itu. Artinya kita harus menilai dari apa yang sudah diperbuat ya. Ya, Apa itu. yang ke depan akan diperbuat Nah, oleh itu. calon tersebut. Betul. Apakah nanti seperti apa ya, itu dinilai dengan Betul. tataran organisasi mungkin. Betul. Karena mungkin kata Kang Baja tadi akan tidak menutup kemungkinan akan diarahkan ke salah Politik. satu calon. Betul. Ya begitu mungkin teman-teman, pada intinya politik itu adalah cara kita untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, tapi tentu dengan pola pikir yang rasional dan bijaksana. Jangan sampai fanatik terhadap salah satu calon kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe and like.